Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Umi harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita yang seharusnya kita lakukan via Zoom. Namun karena ada sesuatu yang harus kita kerjakan, maka kita ubah menjadi share video. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang silahkan buka buku tema B-nya halaman 23. Manfaat membina persatuan dan kesatuan. Silahkan disimak bukunya masing-masing. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami satu wilayah Indonesia. Indonesia, meskipun beragam suku bangsa dan banyak pulau, adalah merupakan satu kesatuan. Kesatuan inilah yang harus dijaga, dipertahankan, dan dikembangkan secara baik. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus menjaga dan mengamalkan sikap persatuan dan kesatuan, baik di sekolah, keluarga, masyarakat, dan dalam berbangsa juga bernegara. Nah, di sini ada beberapa manfaat membina persatuan dan kesatuan, bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga negara, antara lain sebagai berikut. Silahkan disimak lagi bukunya halaman 24. Yang pertama, manfaat yang pertama adalah terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. Manfaat yang kedua, pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan juga akrab. Manfaat yang ketiga, terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu. Yang keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Yang kelima, pembangunan nasional yang akan berjalan lebih baik dan lancar. Dan yang terakhir, pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dengan baik. Nah, inilah tadi beberapa manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita selalu membina persatuan dan juga kesatuan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Baiklah, sekarang silakan perhatikan bukunya. Ayo pahami dan jawab. Lihat pada bagian A, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Berilah tanda silang pada gambar yang tidak menunjukkan sikap persatuan dan juga kesatuan. Di sana sudah ada 3 gambar, kira-kira gambar mana sajakah yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan? Ya, pada gambar pertama, di sana terlihat beberapa anak yang sedang bermain bersama-sama secara rukun dengan rukun ya. Kemudian, gambar yang kedua, apakah itu mencerminkan sikap kesatuan dan juga persatuan? Tidak, karena terlihat dari sana ada 2 orang anak yang sedang memegang satu mainan, namun yang satunya terlihat sedang menangis dan satunya lagi terlihat sedang mengejek. Jadi itu tidak termasuk sikap yang mencerminkan persatuan dan juga kesatuan. Kemudian gambar yang terakhir, apakah itu menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan? Ya, karena terlihat dari gambar bahwa terlihat ada seorang ibu yang sedang berbaring dan juga kedua orang anaknya yang sedang menemaninya. Oke, sekarang kita lanjutkan pada bagian B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai pengetahuanmu. Kerjakan di buku tugas. Karena ini akan kita jawab sama-sama, silakan kalian salin sendiri di buku paketnya masing-masing ya. Nomor 1, bagaimana cara menjaga kerukunan di dalam suatu keluarga maupun masyarakat? Caranya yaitu dengan saling membantu dan juga menghargai. Dengan saling membantu dan juga menghargai. Oke, untuk yang kedua, bagaimana kerukunan dapat mempererat tali persatuan? Caranya, dengan kehidupan yang rukun, maka tali persatuan akan semakin erat. Tentu saja dengan menjalani kehidupan yang rukun ya, agar tali persatuan akan semakin erat.
Yang ketiga, jelaskan bahwa kerukunan dapat memperkecil risiko perselisihan. Dengan adanya kerukunan, perselisihan akan sangat jarang terjadi karena sikap yang saling memahami, menghormati, dan juga menghargai. Itu yang akan membuat atau mencegah terjadinya perselisihan. Yang keempat, mengapa dengan menjaga kerukunan kita akan memiliki banyak teman? Jawabannya, karena terciptanya kehidupan yang lebih rukun dan juga akrab, sehingga kita dapat memiliki banyak teman. Dan pertanyaan yang terakhir, mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Karena manusia hidup dengan saling membutuhkan manusia lain. Oleh karena itu manusia disebut dengan makhluk sosial. Sekarang kita lanjutkan pada halaman 26. Silakan buka bukunya halaman 26. Memaknai kemerdekaan melalui sebuah permainan. Oke, jadi di sini permainan yang dimaksud itu permainan tradisional ya, bukan permainan game seperti yang sedang kalian lakukan atau biasanya yang kalian lakukan. Silahkan disimak. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memaknai dan mensyukurinya. Salah satu cara untuk mensyukuri kemerdekaan adalah mencintai budaya Indonesia. Pasalnya, budaya adalah identitas suatu bangsa. Jika suatu bangsa kehilangan budayanya, maka bangsa tersebut kehilangan identitasnya. Salah satu bentuk kebudayaan yang perlu dilestarikan adalah permainan tradisional. Permainan bentengan merupakan salah satu permainan tradisional yang penuh dengan nilai-nilai perjuangan. Bentengan berasal dari kata benteng atau pertahanan. Pada masa penjajahan, para pejuang membuat benteng untuk bertahan dari penjajah. Akhiran an pada kata bentengan mengandung makna seolah-olah. Artinya, dalam pelaku permainan tersebut seolah-olah sedang berperang dengan menggunakan benteng. Makna dari permainan ini adalah meningkatkan pemahaman anak-anak tentang strategi pertahanan Indonesia terhadap serangan penjajah. Nah, jadi pada zaman dulu atau untuk permainan tradisional yang mungkin sudah sangat jarang dilakukan oleh anak-anak pada masa sekarang, itu adalah permainan yang dinamakan dengan bentengan yang mempunyai makna perjuangan, mengingat perjuangan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Jadi bentengan itu sebagai gambaran perjuangan bangsa Indonesia yang mempertahankan kemerdekaannya atau yang berjuang untuk kemerdekaannya. Lanjut lagi, supaya bisa melakukan permainan bentengan, kita membutuhkan tempat datar, kosong dan cukup luas, serta jumlah pemain yang cukup banyak. Anak-anak yang akan bermain bentengan dibagi menjadi 2 kelompok yang sama rata. Kedua kelompok tersebut membuat markas atau kubu dengan benteng saling berjauhan. Satu kelompok bisa memenangkan permainan ketika salah satu pemain bisa berhasil menyentuh benteng lawan tanpa disentuh oleh lawan yang mempertahankan benteng yang diserang. Ketika seorang pemain tersentuh oleh musuh, maka pemain tersebut menjadi tawanan musuh. Untuk memenangkan permainan ini diperlukan kerjasama tim. Nah, jadi permainan ini selain bermakna sebagai perjuangan untuk mengingat perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan atau merebut kemerdekaan, ini juga disebut sebagai permainan yang mengandalkan kerjasama tim ya. Jadi bekerja bersama-sama dalam memperjuangkan kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, sekarang silakan lihat bukunya pada halaman 27. Ayo pahami dan jawab. Bagian A, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Pertanyaan pertama, salah satu bentuk kebudayaan Indonesia yang perlu dilestarikan adalah permainan
permainan tradisional, contohnya bentengan. Nomor 2, nilai yang terdapat pada permainan bentengan adalah nilai perjuangan. Nomor 3, permainan bentengan berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada zaman penjajahan. Nomor 4, sikap yang diperlukan dalam permainan bentengan adalah sikap pantang menyerah dalam berjuang. Yang terakhir, nomor 5, makna permainan bentengan adalah apa? Meningkatkan pemahaman anak-anak tentang strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Indonesia atau negara Indonesia terhadap serangan penjajah. Itu adalah makna dari permainan bentengan. Sekarang kita lanjutkan lagi pada halaman 28. Silakan buka bukunya masing-masing halaman 28. Pola lantai tari rakyat dan tari klasik. Pola lantai sangat mendukung penyajian suatu karya tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Selain itu, pola lantai juga merupakan garis yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Penggunaan pola lantai pada setiap jenis penyajian tari juga berbeda-beda. Di Indonesia, ada bermacam-macam jenis tarian. Ada tari rakyat, tari klasik, dan juga ada tari kreasi baru. Tari rakyat yaitu tarian yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat jelata. Tari rakyat sangat sederhana, kurang memperhatikan norma-norma keindahan dan tidak memiliki bentuk yang standar. Itulah yang dinamakan dengan tari rakyat. Kemudian tari klasik merupakan karya tari yang memperhatikan keindahan. Berbeda dengan tari rakyat yang tidak memperhatikan keindahan atau terbilang sederhana, maka tari klasik ini merupakan karya tari yang sangat memperhatikan keindahan. Tari klasik dipelihara dengan baik di istana raja-raja dan di kalangan bangsawan. Gerak-gerak tari klasik sudah mempunyai aturan tertentu dan tidak boleh dilanggar. Tari kreasi baru juga sering disebut dengan tari modern. Gerak-gerak dalam tari kreasi baru sangat bervariasi. Itu pengertian dari tari klasik. Nah, di sini juga ada bentuk pola lantai karya tari yang satu berbeda dengan bentuk pola lantai karya tari yang lainnya. Ada pola lantai yang mempunyai maksud dan juga ada pola lantai yang tidak mempunyai maksud. Pola lantai yang mempunyai maksud lebih banyak ada dalam tarian-tarian klasik, namun tidak menutup kemungkinan jika pola lantai dalam tari kreasi baru dan juga tari rakyat juga mempunyai maksud. Nah, sekarang perhatikan di bawah ini. Perhatikan bentuk pola lantai dalam dua karya tari yang berbeda berikut. Yang pertama ada tari jaran kepang dan kedua ada tari bedaya. Kedua tarian pada gambar di atas merupakan karya tari yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Berdasarkan bentuk koreografinya, tarian jaran kepang termasuk dalam jenis tari rakyat, sedangkan tari bedaya termasuk dalam jenis tari klasik. Bentuk pola lantai tari jaran kepang lebih sederhana dibandingkan bentuk pola lantai tari bedaya. Nah, anak-anak, itulah tadi dua jenis tari, yaitu tari klasik dan juga tari rakyat, yang mana tari rakyat tidak memperhatikan keindahan, sebaliknya tari klasik sangat memperhatikan keindahan. Sekarang kita lihat bagian A, ayo pahami dan jawab. Pasangkan pola lantai dengan ciri pola lantai yang sesuai. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang jenis pola lantai ya. Ada 4 kemarin. Yang pertama pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, pola lantai diagonal, dan pola lantai melingkar. Sekarang kita coba cocokkan mana pernyataan yang cocok dengan pola lantai berikut. Yang pertama, pola lantai vertikal. Manakah kalimat yang menggambarkan pola lantai vertikal? Ya, ada pada kalimat kedua, yaitu penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Itu dinamakan dengan pola lantai vertikal atau lurus.
Yang kedua, pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal, kalimat yang cocok adalah kalimat yang ketiga. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Jadi otomatis pola lantai garis melengkung itu digambarkan dengan kalimat penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan lagi dan buka bukunya pada halaman 31. Sayuti Melik, tokoh pengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik adalah tokoh yang mengetik naskah teks proklamasi. Sayuti Melik dikenal sebagai seorang wartawan dan pejuang nasional. Sayuti Melik lahir di Dusun Kalidogo, Kelurahan Purbowinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sayuti Melik terlibat langsung dalam persiapan proklamasi bersama Soekarno, Muhammad Hatta, Sukarni, dan juga Ahmad Subarjo. Peran Sayuti Melik terutama dalam merumuskan hal-hal penting teks proklamasi di Rumah Laksamada, Maeda. Pada perumusan naskah teks proklamasi terjadi perbincangan sengit tentang siapa yang menandatangani naskah proklamasi. Saat itu, redaksi naskahnya telah mendapat persetujuan bulat, terutama pada langkah penentuan nasib bangsa Indonesia selanjutnya. Lalu, setelah jeda, Sukarni maju ke depan dan menyatakan bahwa yang menandatangani teks proklamasi tersebut tidak perlu semua anggota, melainkan Soekarno dan Muhammad Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Usul Sukarni itu sebenarnya adalah gagasan dari Sayuti Melik. Jadi yang mengusulkan untuk menandatangani teks proklamasi itu Soekarno dan juga Bung Hatta adalah Sayuti Melik yang dituliskan oleh Sukarni. Baiklah anak-anak, itulah tadi sedikit penjelasan tentang Sayuti Melik. Sekarang Umi mau kalian buka bukunya halaman 32. Lihat bagian ayo bereksplorasi. Di sana ada beberapa paragraf, dan Umi mau kalian buat kalimat pertanyaan berdasarkan paragraf-paragraf tersebut. Di sana sudah ada 5 paragraf, silahkan kalian baca, kemudian kalian buat pertanyaan sesuai dengan isi paragraf tersebut. Jadi jumlah pertanyaan yang harus kalian buat adalah 5 ya, sesuai dengan 5 paragraf yang ada pada buku kalian. Silahkan dikerjakan untuk tugas kalian hari ini dan dikumpulkan seperti biasa. Umi tunggu sampai jam 8 malam nanti. Baiklah anak-anak Umi rasa cukup sekian dulu untuk pembelajaran tematik kita hari ini, dan akan kita lanjutkan lagi pada esok hari Selasa seperti biasa via Zoom. Silahkan dikerjakan PR-nya, silahkan belajar lagi di rumah. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.